pidato bahwa Ki Imaduddin itu sebagai mujadid 100 tahun setelah Mbah Hashim. Ada yang mengatakan ini berlebihan, tapi ada yang mengatakan wow, Kiai Imad memang dahsyat fenomenal, terutama karya-karyanya. Ini akhirnya beliau Bapak Aisyikam juga mengapresiasi karya beliau juga kan. Apa yang dilakukan oleh Yai Imad ini, kalau hanya dilihat dari segi kepentingan sains, kepentingan upaya untuk mencari truth, itu luar biasa. Karena sekian tahun, bahkan hampir 200 tahun, tag itu tidak ada yang mengkritisi terkait dengan kenasaban. Oke, nah, iya. Kiai Imad salah satu sosok yang menurut saya cerdas, tajam dalam bisa membongkar stagnasi tag. Dari gerakan Kiai Imad ini berdampak pembebasan dan pencerahan terhadap stagnasi pemikiran. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada Suara TV saya masih di Cafe Omah YouTuber. Jadi ini cafe buat para konten kreator, TikToker, YouTuber bisa syuting di sini dan pemandangannya juga ini enak ini ya, suasananya juga. Oke, saya sekarang bersama dengan Dr. Ubaidillah Tamam. Beliau adalah penulis produktif, salah satunya Kiai Cebolek dalam konflik keberagamaan dan kearifan lokal. Dan juga banyak nulis berbagai buku dan hebatnya menjadi bestseller. Ya, penghargaan 2016. Mas. Nah, ini buku adalah buku Islam terbaik versi IKP, versi IKBF. Ya. Oke, tadi kita sudah berbicara tentang surat Kiai Cebolek. Ya. Kita sedikit ini berbicara tentang Ki Imad ini. Saya kemarin itu dengar videonya bahwa Anda itu pidato bahwa Ki Imaduddin itu sebagai mujadid 100 tahun setelah Mbah Hashim. Ada yang mengatakan ini berlebihan, tapi ada yang mengatakan wow, Kiai Imad memang dahsyat fenomenal, terutama karya-karyanya. Ini akhirnya beliau Bapak Aisyikam juga mengapresiasi karya beliau juga kan. Mas Yusuf juga yang wawancara. Termasuk juga Menteri di era Gus Dur mengatakan bahwa intelektualitas Kiai Imad adalah luar biasa dan perlu didorong menjadi intelektual muslim berkelas dunia. Ini saya catat ini. Dan ternyata di lain kesempatan hampir bersamaan lah Anda mengatakan bahwa Kiai Imad adalah mujadid 100 tahun setelah Mbah Hashim. Ini maksudnya apa ini? Meledek apa ini benar-benar nih? Saya serius, Mas. Oh, serius sekali saya. Karena saya itu mengambil clue seorang mujadid itu dari sisi gerakannya. Bagaimana stagnasi itu bisa menjadi bergerak dan membebaskan dan mencerahkan. Oke. Lah, hampir semua mujadid itu hadir karena posisi agama ini sudah seperti stagnan. Agama itu prinsip dasarnya kan membebaskan dan mencerahkan. Setuju saya. Tapi setelah perkembangan lahirnya seorang mujadid dan beliau dipanggil oleh Allah, itu semakin ibarat cahaya matahari di siang bolong yang begitu terang, itu semakin kayak redup. Dan lahirnya mujadid ini adalah menerangkan kembali prinsip pembebasan dan pencerahan agama. Nah, mengapa saya berbicara tentang Kiai Imad adalah mujadid 100 tahun pasca Mbah Hashim Asy'ari? Iya. Karena sekian tahun, bahkan hampir 200 tahun, tag itu tidak ada yang mengkritisi terkait dengan kenasaban. Oke, iya. Kiai Imad salah satu sosok yang menurut saya cerdas, tajam dalam bisa membongkar stagnasi tag.
Iya ya. yang seharusnya teks keagamaan itu harus membebaskan dan mencerahkan, menerangkan isi dalam konteks ke arah pencerahan dan pembebasan. Selama ini ada oknum-oknum yang bermain atas nama agama yang tidak terdeteksi oleh teks yang mencerahkan. Kiai Imad mencoba mencari teks yang bisa mencerahkan sebagai pembanding teks yang selama ini dijadikan legitimasi oknum-oknum tertentu untuk mendongkrak dirinya sebagai sosok cucu Nabi, mengkapitalisasi ya yang dilegitimasi oleh teks dan tidak terbongkar. Didukung oleh pujian-pujian tokoh-tokoh terhadap oknum-oknum itu, dan didukung oleh pengelabuan-pengelabuan teks. Tapi oleh Kiai Imad itu membongkar semuanya ini. Dan inilah duduk persoalan teks yang selama ini belum dibaca banyak orang tentang kenasapan itu. Dan dari gerakan Kiai Imad ini berdampak pembebasan dan pencerahan terhadap stagnasi pemikiran dalam keberagamaan dalam konteks ini adalah Islam. Yang selama ini kita tahu pada 2014, 2019 politik identitas itu menggila, hanya dimainkan oleh oknum-oknum tertentu yang menisbahkan diri sebagai cucu Nabi, dan itu pengaruhnya luar biasa terhadap keberagamaan di Indonesia, dan itu tidak terdeteksi, sehingga konflik antara Kiai Nahdlatul Ulama dengan komunitas yang menggunakan background imam besar yang didukung oleh 80% habaib, kalau saya katakan, dan bahkan dalam sejarah KNU-an itu sampai ada Habib yang berani ngeruduk PBNU. Ini kan ironi. Lembaga besar yang diisi oleh ulama besar yang melegitimasi adanya habaib, tapi oleh habaib yang dilegitimasi oleh kiai, sampai jamaahnya mencucuk tangan habaib, kan nggak ada pengikut organisasi yang mencium tangan Habib selain NU. Nah iya, warga NU lah ya. Tapi anehnya menggerutuk PBNU. Ini kan ironi sekali. Jadi menurut Anda bahwa inilah Kiai Imad mendekonstruksi gitu kan. Kalau menurut Anda ini mendekonstruksi atau mendelegitimasi gitu ya? Dua-dua, mendekonstruksi, bukan mendelegitimasi, karena memang pada dasarnya teks yang kita sering kali podcast dengan Ki Imad bahwa teks nasab bahwa Ubaidillah itu putra dari Ahmad Muhajir bin Isa itu tidak tersambung. Kitab itu tidak ada terbaca oleh publik, terbaca oleh publik. Duduk persoalan tentang kenasaban ini. Ki Imad bisa membongkar ini dan punya alasan. Punya dasar yang sangat kuat. Iya, termasuk dalam kitab-kitab yang abad ke-5 literasi di situ itu ya. Matang sekali. Nah, jadi menurut Anda di sini dan ketika clue mujadidnya adalah pikiran yang mencerahkan dan membebaskan dari Kiai Imad. Itu cluenya. Kalau syarat-syarat mujadid harus paham nahwu shorof, beliau juga paham sastra Arab, beliau juga paham asbabun nuzul, asbabul wurud, beliau juga paham. Kemudian menguasai teks kewahyuan dan teks kenabian dari hadis-hadis Nabi, dan beliau juga punya karya banyak. Tapi yang saya nilai bukan justru tidak dari situnya, tapi mampu menggerakkan pikiran orang untuk tercerahkan dan terbebaskan dari stagnasi pemikiran yang selama ini tidak dikira banyak orang. Ternyata ada yang perlu digerakkan dari agama, sehingga tidak berkepanjangan muncul konflik keberagamaan. Jadi kalau Anda lihat sosok Kiai Imad menurut Anda sebagai mujadid karena bisa mendekonstruksi pemahaman bahwa Ba'alawi atau habaib yang klan Ba'alawi di sini di Indonesia itu terbuka bahwa masyarakat bahwa nasabnya ini memang dipertanyakan. Nasabnya adalah dikoreksi gitu kan ya. Nah sampai sekarang itu sehingga persoalan husnudzon itu satu hal, tetapi mempertanyakan kenasaban itu kan hal lain sebenarnya. Betul ya. Husnudzon boleh saja. Sampai sekarang saya masih husnudzon habaib itu zuriyah Nabi. Tapi kan bukan berarti kemudian menutup diri sampai kita terbelenggu dengan adanya teks yang belum terbongkar itu. Kemudian Kiai Imad
membongkar khasanah itu kan luar biasa. Dampaknya luar biasa. Iya, iya. Pemilu sekarang ini Iya, iya, iya. Oke. beda dengan dulu loh, Mas. Kalau kemarin itu kan sudah riak-riak luar biasa itu. Dan Kiai Imad ini keren. Orang sadar atau tidak sadar, Kiai Imad ini adalah sosok yang sangat mempengaruhi prinsip-prinsip dasar keberagamaan yang penuh toleransi, penuh penghargaan, ya, dan tanpa berbicara rasial, tanpa berbicara komunalisme dan lain sebagainya. Kiai Imad ini bisa mengeluarkan umat Islam dari komunalisme, dari gerakan rasial, dari agama candu, betul-betul menjadi agama yang membebaskan. Oleh Kiai Imad dibongkar. Biar tidak terjadi rasial dalam agama. Dalam konteks ini luar biasa, luar biasa. Jadi memang kalau kita lihat penghormatan warga NU dan masyarakat itu terhadap Habib kan luar biasa itu. Ada yang sampai mencium tangan, tidak hanya cium tangan loh. Ada yang saya lihat itu di video ini ada yang mencium kaki juga dia. Jadi begitu patronase agama gitu kan ya di Indonesia ini. Karena orang